Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap akan masuk waktu sholat fardu, pasti kita akan mendengar azan dikumandangkan. Tapi tahukah sahabat milenial, bagaimana sejarah dari azan yang kita dengar 5 kali setiap harinya? Sebelum kita mulai, bagi sahabat milenial yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya, supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari Muslim milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat milenial? Semoga dalam kondisi sehat dan diridhoi selalu ya. Amin. Bagi orang Islam, kumandang azan merupakan hal yang penting. Dengan adanya azan, sholat fardu 5 waktu pun selalu teringat. Nah, kira-kira bagaimana ya kisah pertama kalinya azan dikumandangkan? Berikut adalah rangkuman Muslim milenial mengenai sejarah azan. Let's check it out. Sahabat milenial, di awal mula disyariatkannya sholat tidak bersamaan dengan disyariatkannya azan loh. Di zaman itu belum ada seruan atau panggilan untuk umat muslim yang menandakan datangnya waktu sholat. Selama kurang lebih 1,5 tahun, kaum muslim sholat tanpa adanya kumandang azan. Lalu bagaimana ya sahabat milenial, umat Islam terdahulu mengetahui waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat? Dan bagaimana caranya berkumpul di waktu yang bersamaan untuk melaksanakan sholat berjamaah? Azan merupakan seruan bagi umat muslim yang menandai masuknya sholat 5 waktu yang dilafazkan dengan lafaz-lafaz yang telah disyariatkan. Namun, tahukah sahabat milenial, sebelum adanya azan, kaum muslim saat itu melaksanakan sholat menggunakan hitungan waktu. Tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui pasti kapan waktu sholat tiba. Mereka hanya memperhatikan dan mengandalkan matahari untuk memperkirakan waktu sholat. Kapan matahari terbit atau fajar, kapan matahari tepat di atas kepala, dan kapan matahari terbenam. Seperti itulah kaum mukmin terdahulu menentukan waktu untuk menunaikan sholat. Wah, kita beruntung ya sahabat milenial, karena berada di zaman yang seruan azan bisa didengar di mana-mana. Alhamdulillah. Oh iya sahabat milenial, di antara kita tentu pernah kan menunda menunaikan sholat fardu meskipun azan telah berkumandang? Astagfirullah, jangan diulangi lagi ya sahabat milenial, karena dahulu sebelum adanya azan, ketika masa awal di Madinah, untuk dapat melaksanakan sholat berjamaah, umat Islam berkumpul di masjid untuk menunggu datangnya waktu sholat. Ketika mendekati waktu sholat, kaum muslimin akan segera berkumpul tanpa adanya panggilan khusus untuk sholat. Seolah saling tahu sama tahu, dan tidak ada satu orang pun yang menyerukan panggilan sholat. Setelah banyak yang berkumpul, barulah sholat berjamaah dimulai. Tidak adanya tanda khusus sebagai panggilan sholat membuat sebagian kaum muslimin menjadi resah loh sahabat milenial. Karena untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah, mereka yang datang atau sampai terlebih dahulu harus menunggu lama sekali sampai banyak orang yang berkumpul. Atau sebaliknya, ada sebagian orang yang mungkin jarak rumahnya yang jauh ataupun adanya kesibukan yang membuat mereka tidak bisa menunggu waktu sholat di masjid. Akhirnya, tak jarang ketinggalan sholat berjamaah karena datang terlambat. Di masa itu, bertambahnya umat Islam dengan beragam kesibukannya membuat sebagian dari mereka menjadi lalai untuk menunaikan sholat tepat pada waktunya. Maka dari itu sahabat milenial, untuk mencari solusi agar umat muslim dapat melaksanakan sholat tepat waktu, akhirnya para sahabat bermusyawarah dengan dihadiri Nabi Muhammad SAW. Dan mereka memberikan gagasan untuk menyerukan tanda waktu sholat, sehingga mereka yang rumahnya jauh dari masjid atau yang memiliki kesibukan tetap bisa menjalankan sholat tepat waktu.
Sahabat milenial, tanda akan masuknya waktu sholat tidak langsung berupa azan. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dituturkan oleh sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Umar radhiyallahu anhu bercerita, pertama kali kaum muslimin hijrah ke Madinah, setiap waktu sholatnya mereka berkumpul tanpa ada panggilan khusus yang memberitahu telah masuknya waktu sholat. Maka akhirnya suatu hari mereka berbincang tentang tanda untuk waktu sholat. Sebagian dari sahabat berkata, gunakan saja lonceng, seperti loncengnya orang Nasrani, sebagai tanda masuknya waktu sholat. Sebagian sahabat lainnya mengusulkan untuk menggunakan trompet, seperti trompetnya orang Yahudi. Kemudian Umar bin Khattab yang juga berada di tempat yang sama berkata, mengapa kalian tidak memilih seseorang untuk menyuruhkan panggilan sholat? Umar bin Khattab mengusulkan untuk menggunakan suara orang saja, sehingga harus ada orang yang ditugaskan untuk memberitahu bahwa waktu sholat telah masuk dengan panggilan suara. Nabi SAW lebih tertarik dengan usulan Umar, sehingga beliau menunjuk Bilal untuk berdiri dan mengumandangkan waktu sholat. Dipilihnya Bilal bin Rabah menjadi orang yang pertama kali mendapatkan tugas untuk mengumandangkan masuknya waktu sholat lantaran suaranya yang merdu dan syahdu. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Bilal, berdiri dan serukanlah panggilan sholat dengan ashalah. Oleh sebab itu sahabat milenial, di zaman Nabi SAW sebelum turunnya syariat azan, ketika masuk waktu sholat Bilal akan mengangkat suara dan mengatakan as-sholatu jamiyah, yang berarti ayo kumpul dan sholat bersama-sama. Panggilan sholat tersebut berlangsung cukup lama loh sahabat milenial. Jadi kapan ya sebenarnya azan yang biasa kita dengar mulai disyariatkan sebagai bentuk seruan atau panggilan sholat? Jadi sahabat milenial, lafaz azan yang kita dengar saat ini berawal dari mimpi sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Zaid. Dia menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan mimpinya. Ya Rasulullah, dalam keadaan antara tidur dan sadar, aku melihat ada orang yang berjubah hijau, keliling membawa lonceng. Kemudian aku bertanya padanya, apakah loncengnya boleh kubeli untuk memanggil orang sholat? Kemudian orang tersebut berkata, maukah kamu aku beritahu sesuatu yang lebih baik dari lonceng? Dan diucapkannya lah serangkaian lafaz sebagai penanda waktu sholat telah datang. Setelah Nabi SAW mendengar lengkap cerita dari Abdullah bin Zaid, beliau bersabda, mimpimu itu benar, insya Allah. Apa yang kamu lihat di dalam mimpimu itu benar. Kemudian Nabi SAW meminta Abdullah bin Zaid untuk segera mencari Bilal dan mengajarkan rangkaian lafaz yang ada di dalam mimpi kepada Bilal. Setelah itu mintalah Bilal untuk mengumandangkan azan, karena suaranya lebih nyaring daripada suaramu. Akhirnya, Abdullah bin Zaid berhasil menemukan Bilal dan langsung mengajarkan rangkaian lafaz azan kepada Bilal. Disitulah sahabat milenial untuk pertama kalinya azan yang biasa kita dengar sehari-hari dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Setelah berkumandangnya seruan tanda masuknya waktu sholat yang baru, Umar bin Khattab yang tengah berada di rumah pun mendengarnya. Kemudian ia segera menemui Nabi Muhammad SAW di masjid dan menceritakan bahwa dirinya juga bermimpi tentang hal yang sama persis dengan mimpinya Abdullah bin Zaid, yakni azan sebagai tanda masuknya waktu sholat. Dan Nabi SAW pun berkata, Alhamdulillah. Masya Allah, ternyata azan yang biasa kita dengar sehari-hari memiliki perjalanan yang cukup panjang. Untuk informasi tambahan nih sahabat milenial, azan disyariatkan untuk pertama kalinya pada tahun pertama Hijriyah di kota Madinah. Dan muazin pertamanya Bilal bin Rabah terus mengumandangkan azan dengan suaranya yang merdu. Namun akhirnya dia tidak mau lagi untuk mengumandangkan azan loh sahabat milenial. Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin lantaran wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dia selalu tak kuasa menahan cucuran air matanya tiap kali mengumandangkan lafaz Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga ia tak kuasa lagi melanjutkan azan. Sahabat milenial, gimana pembahasan tentang sejarah azan kali ini? Semoga semakin menambah pengetahuan kalian ya. Semoga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari rasa malas untuk menunda-nunda sholat karena azan telah dikumandangkan. Amin.
Sekian dulu dari kami, tanpa bermaksud menggurui. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.